ulangi ya. Ibu ucapin salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah ya, pada sehat semua ya. Sehat juga itu dari rahmat dari Allah. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu karena ilmu itu datangnya dari Allah. Semoga kita belajar ini mendapatkan berkah dari Allah. Kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas siapkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya. Yang pertama Ajil, Hadir. Indah, Hadir. Indri, Hadir. Nindi, Hadir. Rani, Hadir. Rara, Hadir. Ririn, Hadir. Salwa, Hadir. Zahra. Hadir. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semua ya. Ya, Bu. Selanjutnya sebelum kita masuk materi, Ibu pengen ngelatih konsentrasi kalian karena dari pagi kan udah belajar ya. Ya. Lelah nggak? Lelah. Nggak lelah ya. Jadi untuk melatih konsentrasi kalian biar nanti pas materi Ibu kalian tetap konsentrasi. Jadi apa yang Ibu sampaikan masuk ke dalam otak ya. Jadi untuk melatih konsentrasi ini caranya mudah kok. Jadi semua tangannya seperti ini. Lalu seperti ini. Konsentrasi, konsentrasi dimulai ya. Seperti itu ya. Nanti disebutkan nama-nama teman-teman kalian sesuai aksen. Sesuai urutan aksen ya. Ayo Ibu mulai ya. Ya. 1, 2, 3. Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Adil 1, Indah 2, Indah 6, Ririn 7, Salwa 8, Zahra 9. Nah, pada konsentrasi semua kan? Ya. Pada bisa semua, alhamdulillah ya, berhasil ya. Pada baru percobaan sekali ya, udah berhasil. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sebelum Ibu mulai ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan ciri-ciri virus, lalu menjelaskan anatomi virus, dan menyajikan data dari ciri-ciri virus serta menyajikan data struktur dan anatomi virus. Agar tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai, maka kalian harus belajarnya dengan benar-benar ya. Jangan ada yang mainan, jangan ada yang ngobrol, oke? Ibu akan menampilkan video tentang virus, jadi kalian tolong perhatikan dengan seksama ya. Jangan ada yang ngobrol dan jangan ada yang mainan. Dari video yang telah Ibu tampilkan, apa yang kalian dapatkan setelah menonton video ini? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya Bu, Ayo silakan nak. virus corona memiliki material genetik berupa RNA diselubungi lipid atau protein. Terus dia memperbanyak diri di dalam sel makhluk hidup. Cara utama penyebarannya yaitu melalui tetesan lavika seorang batuk. Ya benar sekali. Jadi yang tadi Ibu video yang telah Ibu tampilkan adalah mengenai virus corona atau virus COVID-19. Jadi virus corona bukan virus coronanya, tapi semua virus itu membutuhkan makhluk hidup untuk hidup agar dapat bertahan hidup. Lalu virus corona ini mempunyai materi genetiknya berupa apa tadi? Berupa RNA. Ya, berupa RNA. Jadi Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai virus ya. Apa sih sebenarnya virus itu? Jadi virus itu berasal dari bahasa Latin yang artinya racun. Kenapa sih kok virus kok disebut racun? Kenapa? Ada yang tahu kenapa?
parasit karena virus ini membutuhkan sel inang untuk dapat bertahan hidup. Jadi sel inang ini sebagai rumah bagi si virus. Di dalam sel inang ini, virus akan berkembang biak, akan memperbanyak diri, serta virus ini akan mengambil nutrisi dari sel inang tersebut. Pelajaran hari ini, Ibu akan membagi kalian dengan beberapa kelompok. Absen nomor 1 sampai 5 itu kelompok 1, 6 sampai 10 kelompok 2, dan 11 sampai 15 kelompok 3. Nah, untuk kelompok 1 itu akan membahas tentang ciri-ciri virus, sedangkan kelompok 2 akan membahas tentang struktur tubuh virus. Kalian Ibu beri waktu selama 20 menit ya untuk diskusi. Cukup ya 20 menit itu untuk diskusi ya. Setelah diskusi, kalian tunjuk perwakilan kelompok untuk menjelaskan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Nah, gimana diskusinya? Udah selesai belum? Udah 20 menit ini. Udah selesai belum diskusinya? Udah? Ya, kalau sudah, dimulai dari kelompok pertama ya. Silahkan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai ciri-ciri dari virus. Oke, Ibu akan tes kalian satu-satu ya. Kalian benar-benar ngedengerin temennya apa enggak tadi? Tadi ngobrol sendiri. Jadi yang pertama yang akan Ibu bahas adalah tentang ciri-ciri dari virus. Ibu akan tanya Ajil, ciri-ciri virus apa aja, Jil? Bersifat parasit intraseluler obligat. Ya, benar banget. Jadi virus itu bersifat intraseluler obligat. Kenapa sih virus ini disebut bersifatnya intraseluler obligat? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nah, nggak dengerin temennya ya tadi ya nih ya. Jadi, kenapa sih virus itu kok dibilang sifatnya parasit intraseluler obligat? Kenapa? Karena virus ini hanya dapat hidup pada sel makhluk hidup lainnya. Jadi, di dalam makhluk hidup itu, virus ini akan hidup dan aktif, serta virus ini akan memperbanyak diri. Lalu yang kedua, ciri-ciri virus, ada yang tahu? Saya Bu, Ya, ayo apa yuk? berukuran sangat kecil sekitar 20 sampai 300 milimikron. Ya, benar ya. Jadi virus ini ukurannya sekitar 20 sampai 300 milimikron. Kecil banget ya itu ya. Jadi kalau kita ingin melihat virus itu harus dengan menggunakan mikroskop elektron. Karena kecil banget virus ini, jadi harus menggunakan mikroskop ya. Nggak bisa secara langsung kita lihat. Nah, yang ketiga Ibu akan tanya Zahra. Apa ciri-ciri virus selanjutnya, Zahra? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Kamu tadi mainan ya? Nggak dengerin temennya ya? Jadi, ciri-ciri virus yang selanjutnya adalah virus ini hanya memiliki satu jenis asam nukleat, yaitu berupa DNA saja atau RNA saja. Jadi salah satunya ya, tidak punya keduanya, seperti makhluk hidup yang lainnya, seperti manusia, hewan, tumbuhan kan mempunyai RNA, mempunyai DNA. Ini cuma salah satu aja. Jadi ciri-ciri yang selanjutnya Ibu mau tunjuk. Salwa, apa Salwa? Ciri-ciri virus selanjutnya? Apa nak? Nggak tahu. Nah, jadi ciri-ciri virus selanjutnya itu adalah virus ini tidak memiliki enzim metabolisme. Kenapa? Virus nggak punya enzim metabolisme, ada yang tahu alasannya? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Ini kayaknya kepada nggak merhatiin ya temennya presentasi ya tadi ya. Nah, jangan ngobrol sendiri yang di belakang ya. Jangan ngobrol lah. Buka bukunya ya sambil dibaca bukunya. Oke, perhatikan Ibu. Jadi virus ini tidak mempunyai enzim metabolisme. Kenapa sih tidak mempunyai enzim metabolisme? Karena virus ini tidak mempunyai ribosom dan organel sel yang lainnya, sehingga virus ini tidak mempunyai enzim metabolisme. Tetapi beberapa virus itu mempunyai enzim. Yaitu enzim untuk apa sih? Enzim yang punya virus itu, jadi enzimnya virus itu digunakan saat proses replikasi dan transkripsi. Jadi enzim ini akan berkombinasi atau bercampur dengan enzim
selanjutnya yaitu adalah virus itu membutuhkan sel makhluk hidup untuk dapat bertahan hidup. Yang seperti di awal ya, yang sudah Ibu katakan. Jadi, virus ini membutuhkan sel makhluk hidup sebagai rumahnya. Untuk apa sih rumahnya? Untuk bertahan hidup. Seperti manusia ya, kita membutuhkan rumah nggak? Iya, Bu. Butuhin. Buat apa rumah? Buat tinggal. Buat tinggal kan? Nah, virus juga membutuhkan sel makhluk hidup untuk tinggal. Jadi, di sel makhluk hidup itu dia kan bereproduksi, memperbanyak diri. Lalu, ciri-ciri virus yang selanjutnya, ada yang tahu? Nggak ada, Bu. Gak ada. Oke, ciri-ciri virus yang selanjutnya adalah kristalkan dan dapat dicairkan. Jadi ketika virus ini dikristalkan, menurut para ilmuwan, dia ini dapat dikategorikan sebagai benda mati karena virus ini tidak aktif. Bila virus ini sudah dicairkan, dia dapat aktif kembali dan dapat hidup bila dia berada di sel makhluk hidup. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang ciri dari virus ya. Lalu sekarang Ibu mau tanya tentang struktur tubuh virus. Tadi kan temannya itu sudah menjelaskan ya, struktur tubuh virus itu terbagi menjadi 3. Yaitu apa aja? Bagian apa? Kepala, leher, dan ekor. Jadi pada bagian kepala ini terdapat apa? Ada yang tahu terdapat apa? Terdapat apa? Ya tadi RNA. Nah benar ya, suaranya besarkan anak ya, jangan pelan suaranya. Malu, Bu. Malu, jangan malu-malu, jangan takut salah. Nggak apa-apa salah, kan kita harus coba. Ini di dalamnya terdapat asam nukleat, yaitu berupa RNA saja atau DNA saja. Lalu kepala virus ini dilindungi oleh kapsid. Kapsid itu apa sih? Nah, kapsid ini ya, yang melindungi virus ya. Jadi kapsid ini berguna untuk melindungi si kepala virus. Untuk apa sih? Untuk melindungi asam nukleat yang ada di kepala virus. Lalu kapsid ini terdiri dari subunit protein yang disebut dengan kapsomer. Jadi kapsid ini terdiri dari banyak kapsomer. Jadi kapsomer ya, kumpulan kapsomer. Lalu kita yang kedua ya, bagian yang kedua adalah leher. Leher virus ini berguna untuk apa? Ada yang tahu? Ibu tanya ya, Ibu Aca. Ayo Zahra jawab. Untuk apa leher? Menyambungkan kepala dan ekor. Nah benar ya. Jadi leher virus nih, yang ini ya, itu berguna untuk apa sih? Berguna untuk menyambungkan antara kepala virus dan ekor virus. Lalu selain menyambungkan untuk apa sih? Fungsinya juga untuk menyalurkan DNA dari kepala virus menuju ekor. Lalu bagian yang terakhir adalah ekor virus. Ekor virus ini berguna untuk apa sih? Ada yang tahu? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kayak ini pada nggak memperhatikan lagi teman yang maju ya. Jadi ekor virus ini berguna untuk menempel pada sel inang saat dia masuk ke tubuh sel inang. Lalu di ekor ini juga terdapat bagian-bagian lagi. Bagian ada bagian serabut ekor dan jarum penusuk. Nah, serabut ekor ini buat apa sih? Jadi serabut ekor ini berguna untuk menancapkan diri virus di tubuh sel inangnya. Lalu yang terakhir adalah jarum penusuk. Nah, jarum penusuk paling bawah ya. Dan sebelum jarum penusuknya ada lempeng dasar. Lempeng dasar virus. Setelah lempeng dasar virus itu terdapat jarum penusuk. Jarum penusuk virus ini berguna untuk apa sih? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu lagi. Jadi jarum penusuk virus ini berguna untuk memasukkan DNA si virus ke sel inang, untuk menyalurkan DNA dari si virus ke sel inang. Nah, dari penjelasan Ibu dan teman-teman kalian tadi, apakah ada yang bertanya? Cukup? Udah pada ngerti semua? Insya Allah, Bu. Sudah ngerti, alhamdulillah ya, kepada ngerti. Lalu Ibu akan berikan tugas ke kalian.
kelompok untuk hari Jumat. Kelompoknya sama seperti ini. Jadi tugasnya kalian silakan cari gambar mengenai proses replikasi pada virus atau reproduksi pada virus. Silakan kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Dan pada awal pertemuan, Ibu akan menanyakan kalian mengenai replikasi virus. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang apa? Ciri-ciri dan struktur virus. Dan kalian juga alhamdulillah sudah mengerti ya. Jadi sebelum kita selesaikan pembelajaran hari ini, Ibu mau ngetes kalian. Itu post test ya, seperti biasa. Silakan tulis di kertas lembar mengenai apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Silahkan kerjakan masing-masing dan jujur ya, soalnya ini tentang pemahaman diri kita sendiri. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit, lalu itu kumpul ke Ibu. Udah ngumpulin ya, nanti ini Ibu koreksi satu-satu. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan karena hari Jumat akan dikumpul. Lalu di rumah juga baca tentang mengenai replikasi virus ya. Jangan lupa, jangan kayak tadi ya, kemarin Ibu suruh baca tapi pada nggak dibaca di rumah bukunya. Ibu akhiri ya pelajaran kita hari ini. Kita sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, marilah kita membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.